Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Saya Viva Nuha. Saya Lutfia Ramadanti. Saya Fakira Syedanggraini. Saya Naila Sabrina. Pokok pembahasan pada materi kali ini adalah Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar, dipandang dari sudut agama, budaya, dan susila. Etika Pancasila yang berdasarkan penilaian dan baik buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, Soekarno. Pada pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sebagai istilah filosofi Groundslack. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Kedua, pada pemerintahan Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga, pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli dan gaya hidup konsumerisme. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagaimana prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawabkan di atas semua tindakan yang dilakukan. Sila kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri dari tiga monodualis, yaitu sunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial. Kedudukan kodrat, makhluk
pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Noto Nagoro. Sila ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat rasa kebersamaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Sila keempat, prinsip musyawarah artinya yang diambil lebih didasarkan musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam hal politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, ada membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, dapat menjadi dasar pemijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan perekonomian. Yang keempat, dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Dampak ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental